sangat terbatas ya. Mungkin maaf tidak bermaksud apa-apa, ya di lingkungan politik ya. Tapi sekarang sudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, iya kan? Dengan berbagai macam bentuk. Bahkan termasuk juga ya di lingkungan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, salah satu tantangan terberat kita adalah bagaimana menjaga anak dan cucu-cucu kita dari bahaya narkoba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, anak, istri, cucu ya termasuk lingkungan keluarga, nara dari api neraka. Karena narkoba ini ya jelas perbuatan dosa besar, merusak otak generasi kita dan mengantarkan tentunya juga ke neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam kondisi fitrah. Melindungi anak-anak kita, cucu-cucu kita dari bahaya narkoba adalah bagian daripada menjaga kefitrahan anak-anak kita. Oleh karena itu, ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena bentuknya sudah macam-macam, sangat luar biasa, sangat beragam. Yang barangkali mungkin masyarakat awam tidak tahu itu narkoba, tapi itu sebenarnya narkoba. Ini yang harus hati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari sembahyang, mengingat kepada Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan itu. Memang kata-kata narkoba tidak ada yang letterlek ya, tetapi intinya adalah ini adalah bentuk konsumsi yang memabukkan. Sejajar dengan khamar, memabukkan. Narkoba, khamar, maisir, berjudi, mengunduh nasib, rijzum min amali syaitan adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Di mana Allah perintahkan fajtanibu, agar kita semua menjauhi
Semua bentuk pekerjaan atau perbuatan syaitan itu. Khamar dan alihi wa sahbihi. Kemudian ayat tersebut ditutup dengan oleh Allah, la'allakum tuflihun. Kalau kita menjauhi itu, la'allakum tuflihun. Kita akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sebaliknya orang-orang yang mengerjakan itu, konsumsi narkoba, mengedarkan narkoba, khamar, perjudian dan lain-lain, akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan merugikan orang lain. Karena merusak. Daya rusaknya sangat luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Keluarga terhormat, tiba-tiba anaknya terlibat narkoba, minum-minuman keras, perjudian, rusak. Hartanya rusak, penjara dan lain. Tidak ada untungnya, ruginya jauh lebih dahsyat lebih. Oleh karena itu, mari menjadi concern kita semua bagaimana melindungi, memagari diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dari bahaya narkoba atau zat adiktif lainnya ya. Narkoba ini sudah sangat berkembang ya. Ada bentuknya pills, ada yang masuk ke bentuk mainan ya. Sehingga kalau itu dihirup ya, akan berdampak kepada mereka yang melakukannya. Narkoba ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya, dari efeknya. Yaitu yang namanya depresian ya. Menekan sistem syaraf, pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Hanya merasa tenang, sebenarnya enggak tenang. Ada yang stimulan namanya, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran sejenis stimulan, kafein, kokain, amfetamin. Yang sekarang banyak dipakai adalah contohnya misalnya ekstasi ya, sabu-sabu. Ada yang namanya halusinogen. Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Biasanya ini yang dipakai adalah marijuana dan ganja. Sedangkan yang depresian adalah putau biasanya yang dipakai. Nah, terkait yang pertama itu seakan-akan orang merasa tenang ya dengan memakai narkoba. Apakah betul ketenangan yang dia dapatkan? Ya itu kan sekadar kamuflase. Ketenangan sementara
Seakan-akan, itu pun yang terjadi seakan-akan bukan ketenangan hakiki. Tapi kemudian setelah itu, tubuhnya rusak, otaknya rusak. Dan kemudian mengakibatkan gangguan dari aspek-aspek yang lain. Maka kemudian apakah ketenangan yang kemudian dapatkan? Pasti tidak. Sebenarnya ajaran Islam sudah mengajarkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan. Yaitu dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati batin menjadi tenang. Tidak perlu mengkonsumsi narkoba. Tidak perlu pergi ke tempat yang jauh-jauh yang justru membahayakan kita. Ke gua, ke hutan, ke gunung, sekedar untuk mencari ketenangan. Ambil air wudhu, ambil tasbih, ambil sajadah, ambil Al-Quran, baca, pahami maknanya, renungkan maknanya, yakinlah ketenangan hakiki kita dapatkan. Tanpa harus mengeluarkan biaya mahal, membahayakan tubuh, apalagi membahayakan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dari segi apapun juga, dari aspek kesehatan, material, psikologis, narkoba dan sejenisnya tidak ada untungnya, yang ada adalah sangat membahayakan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi menyatakan, innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitan, sungguhnya syaitan melalui khamar, maisir, ansab, dan tentu saja adalah narkoba. Ayyuki bainakumul adawata wal baghdha, ingin menciptakan permusuhan di antara kalian, wal baghdha, dan kebencian di antara kalian. Ya, coba saja kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita maupun di tingkat internasional, perkelahian antar geng, ya, antar kelompok, gangster, ya. Nggak jauh-jauh urusannya soal khamar, narkoba, perjudian. Dan itu bisa menjadi pemicu atau sebab adanya al-adawa wal baghdha, permusuhan dan kebencian itu. Oleh karena itu, maka menjadi tugas kita semua, tentu aparat penegak hukum, bagaimana melindungi
warga bangsa khususnya generasi muda dari bahaya narkoba ini. Oleh karena itu, maka perlu pendekatan yang sangat komprehensif, ya, sistematis. Bagaimana dari aspek hulunya, ya, hulu ini penting, ya, dari sumbernya. Di samping dari aspek hilir, ya, orang-orang yang sudah masuk terjebak di dalam itu, ya kita diperbaiki, diobati. Tapi dari aspek hulunya ini, dari mana asal peredaran ini? Siapa saja yang terlibat di dalam peredaran narkoba ini? Ini yang harus dihentikan. Oleh karena itu, mari kita lindungi generasi kita. Sebab kalau generasi kita sudah terlibat di dalam narkoba, ini yang dikhawatirkan menyebabkan apa yang dinamakan lost generation. Hilangnya generasi. Secara fisik tetap ada generasi itu. Tapi dia tidak bisa melakukan peran-peran secara baik. Bahkan menjadi beban bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena mereka terlibat narkoba. Mereka tidak bisa berkontribusi secara baik. Secara positif bagi pembangunan, bagi kemajuan bangsa. Malah merusak bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita harus sadar betul, ya, betapa daya rusak narkoba itu sudah luar biasa. Dan kita sudah menyatakan, dan Allah nyatakan kepada kita, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan karena itu segala bentuk perbuatan syaitan janganlah kita lakukan. Karena itu sama dengan menjadikan syaitan sebagai sahabat kita. Padahal sejatinya adalah dia musuh bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan secara ekonomi, ya, tidak ada yang diuntungkan dari narkoba ini. Keluarga sangat dirugikan. Jika dalam lingkungan keluarga itu sudah ada satu yang terlibat narkoba, Masya Allah, habis harta keluarga itu. Oleh karena itu, mari, ya, kita betul-betul berharap, dan terutama diri kita semua, mari lindungi kita, ya, anak-anak kita dari bahaya narkoba, sembari tentunya kita mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari narkoba sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.